Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan membahas tentang topik yaitu kreativitas dan inovasi mengenai pelayanan publik. Untuk yang pertama yaitu apa itu kreativitas dan inovasi dalam pelayanan publik. Untuk kreativitas sendiri menurut Zimmer dan Seabrook, kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara untuk memandang masalah menjadi kesempatan. Jadi, kreativitas dalam pelayanan publik adalah bagaimana cara untuk mengembangkan sesuatu atau keadaan agar kreativitas pelayanan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sedangkan inovasi sendiri merupakan kemampuan untuk mengimplementasikan solusi-solusi kreatif terhadap masalah dan kesempatan untuk menumbuhkan usaha baru. Jadi menurut Peraturan Menteri PAN RB nomor 30 tahun 2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik, baik yang merupakan gagasan atau ide kreatif orisinal dan atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya yaitu urgensi masalah. Untuk urgensi masalah dari kreativitas dan inovasi pelayanan yaitu pembangunan di Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti birokrasi yang masih lambat dalam memberikan pelayanan yang disebabkan oleh SDM petugas layanan yang rendah dan korupsi yang kian merajalela. Maka untuk meningkatkan pelayanan tersebut diperlukan kreativitas dan inovasi untuk mengatasinya. Kelompok kami menemukan dua data. Yang pertama yaitu data keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik, yang dimana survei ini berdasarkan hasil survei Populi-Center dilakukan terhadap 1.200 responden berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah di 34 provinsi. Dengan 14 topik, yang pertama yaitu persyaratan berbelit, dengan hasil survei 11,4%, waktu pelayanan lambat 11,3%, kurang transparan 9,7%, birokrasi berbelit 9,3%, sarana tak memadai 8,6%, biaya mahal 8,4%, pelayanan tak sesuai 6,2%, pungutan liar 4,8%, ketidakjelasan prosedur 3,8%, tidak responsif 3,6%, kualitas SDM rendah 3%, pelayanan tak ramah 2,7%, dan jawaban lainnya 5,1%, serta yang tidak tahu atau tidak menjawab ialah 12,3%. Data berikutnya yaitu data penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman. Penilaian dilakukan terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 415 pemerintah kabupaten. Dengan hasil survei, zona merah 10,9%, zona kuning 42,7%, zona hijau 46,4%. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ombudsman RI menjadi gambaran bahwa penyelenggaraan pelayanan publik untuk tingkat kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten atau kota belum menyentuh pelayanan dasar yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, yang selanjutnya ada isu-isu strategis. Untuk yang pertama ada keterbatasan teknologi dalam infrastruktur teknologi. Jadi, inovasi pelayanan publik seringkali terkendala oleh infrastruktur teknologi yang masih terbatas. Teknologi modern sangat penting bagi implementasi inovatif dalam pelayanan publik seperti sistem informasi manajemen yang efektif, platform online untuk layanan, dan tools analitik untuk monitoring. Yang kedua ada rendahnya komitmen dan political will dari aktor pemerintah. Komitmen politik yang rendah dari aktor pemerintah merupakan salah satu hambatan yang cukup besar. Ketika pimpinan daerah tidak komited sepenuhnya terhadap inovasi, maka sumber daya yang dibutuhkan untuk memperbaiki pelayanan publik tidak akan tersedia secara efektif. Dan yang ketiga ada kurangnya apresiasi terhadap inovator pemerintahan. Apresiasi terhadap inovator pemerintahan sangatlah penting karena hal ini bisa meningkatkan motivasi bagi mereka untuk terus memberikan inovasi terhadap pelayanan publik. Dan yang keempat ada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Jadi partisipasi masyarakat terendah dalam proses inovasi pelayanan publik juga merupakan salah satu masalah yang serius. Inovasi yang tidak melibatkan masyarakat akan sulit untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari masyarakat dalam identifikasi masalah dan desain solusi sangat diperlukan untuk pengembangan pelayanan publik.
selanjutnya adalah kebijakan yang mendukung dalam kreativitas dan inovasi pelayanan publik. Yang pertama ada legal standing, yang dimana legal standing seperti surat keputusan sangat diperlukan untuk memberikan kesempatan legitimasi pada inovasi yang dihasilkan oleh setiap organisasi perangkat daerah. Hal ini diharapkan dapat melindungi hak cipta inovasi dan memastikan orisinalitas karya. Yang kedua ada desentralisasi, yang dimana pemerintah daerah untuk merancang program inovasi ini memungkinkan inisiatif lokal untuk muncul dan berkontribusi pada peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan publik. Yang ketiga ada pengujian dan evaluasi. Di sini pengujian yang mendalam mengenai kontribusi inovasi pelayanan publik bukan hanya berfokus pada jumlah inovasi secara kuantitatif. Hal ini untuk memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan benar-benar efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang keempat ada pengembangan teknologi dan infrastruktur. Pemerintah perlu berinvestasi dalam pengembangan teknologi dan infrastruktur yang mendukung pelayanan publik. Ini termasuk penyediaan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan efektif dalam teknologi informasi. Regulasi yang memudahkan, diperlukan pengembangan regulasi yang memudahkan penggunaan dan pengembangan teknologi dalam pelayanan publik. Regulasi yang dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif dan inovasi. Yang terakhir ada dukungan dan insentif untuk inovasi. Pemerintah harus memberikan dukungan dan insentif bagi inovasi yang berhasil dan berdampak positif bagi masyarakat. Ini dapat mendorong lebih banyak inisiatif inovasi dalam pelayanan publik. Nah, selanjutnya ada rekomendasi kebijakan untuk menunjang peningkatan pelayanan publik. Untuk yang pertama ada pengembangan mekanisme reward dan punishment. Mekanisme ini penting untuk memotivasi pegawai dalam inovasi pelayanan publik. Dengan memberikan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi serta memberikan sanksi bagi yang tidak memenuhi standar, akan tercipta budaya kerja yang lebih produktif serta inovatif. Dan yang kedua, ada pendidikan dan pelatihan untuk pegawai. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Hal ini akan memastikan bahwa pegawai memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk inovasi dan meningkatkan pelayanan publik. Dan yang ketiga, ada pendekatan open innovation. Pendekatan ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan solusi baru. Dan yang keempat, ada kompetisi inovasi. Kompetisi inovasi dapat mendorong kreativitas di kalangan pegawai pemerintah. Dengan memberikan platform untuk menampilkan ide-ide baru, kompetisi ini juga dapat meningkatkan semangat berinovasi dan menghasilkan solusi yang lebih baik dalam pelayanan publik. Dan yang terakhir ada kemitraan dengan sektor swasta. Kemitraan ini memungkinkan pertukaran pengetahuan dan sumber daya antara sektor publik dan swasta. Kolaborasi dengan akademisi juga dapat memberikan perspektif baru serta riset yang mendukung pengembangan kebijakan dan inovasi pelayanan publik menjadi lebih baik dan inovatif. Selanjutnya ada temuan penting yang dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi pelayanan publik. Yang pertama yaitu peran teknologi dalam pelayanan publik. Peran teknologi dalam membentuk cara masyarakat berinteraksi dengan layanan publik. Penggunaan teknologi dapat menciptakan peluang baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Yang kedua ialah kebutuhan untuk membangun budaya inovasi. Perlunya membangun budaya inovasi dalam pelayanan publik, pemerintah perlu memberikan dukungan dan insentif bagi inovasi yang berhasil dan berdampak positif bagi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa inovasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tapi juga pada sikap dan budaya organisasi. Yang ketiga yaitu desain berorientasi pengguna. Penerapan prinsip desain berorientasi pengguna sangat penting dalam pengembangan pelayanan publik. Dengan memahami kebutuhan dan preferensi masyarakat, pemerintah dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan mengembangkan layanan yang lebih efektif dan efisien. Yang keempat ialah dualitas inovasi. Inovasi dalam pelayanan publik memiliki dua wajah yang kontradiktif. Di satu sisi, beberapa inovasi terbukti mampu meningkatkan performa birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Namun di sisi lain, banyak inovasi yang tidak memberikan dampak positif dan bahkan tidak
efektif dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Yang kelima ialah kondisi inovasi di tingkat lokal. Inovasi yang muncul berasal dari inisiatif lokal yang menunjukkan potensi besar dari pemerintah daerah untuk merancang program inovasi. Namun keberhasilan inovasi ini sangat bergantung pada dukungan dan komitmen dari tingkat pimpinan daerah. Yang keenam yaitu partisipasi masyarakat yang penting. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses inovasi pelayanan publik melalui kemitraan antara pemerintah dan swasta serta pemanfaatan media sosial, pemerintah dapat memperoleh masukan yang berharga dari masyarakat yang dapat membantu dalam pengembangan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang terakhir ialah tantangan dan peluang di era digital. Identifikasi tantangan yang dihadapi dalam membangun pelayanan publik yang inovatif di era digital, namun juga menyoroti peluang signifikan yang ada untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui inovasi dalam pelayanan publik. Yang terakhir ialah kesimpulan mengenai apa yang kami sampaikan tadi tentang kreativitas dan inovasi pelayanan publik, yang dimana kreativitas dan inovasi dalam pelayanan publik merupakan poin yang sangat penting untuk menunjang peningkatan pelayanan publik. Dengan adanya inovasi, pelayanan publik menjadi lebih baik, didukung pula oleh kebijakan-kebijakan terkait.